Bismillah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal untuk yang kesekian kalinya. Ini yang keberapa? Ketiga. Allah mudahkan kami bisa kembali berkunjung di Masjid Nurul Huda. Nurul Huda, Kecamatan Batur, masuk dataran tinggi Dieng. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya saya menjanjikan kita akan adakan daurah seputar masalah zakat, tapi tunggu jadi buku dulu. Dan alhamdulillah, setelah bertapa di Jogja, setelah kami usahakan untuk menulis buku tentang zakat, jadilah buku ini ya. Jadi buku ini kita tulis sebenarnya pesanan dari masyarakat Batur yang mau membahas tentang zakat. Nanti yang dibahas fokus di zakat pertanian. Dan di buku ini, tepatnya di halaman 233, kita khususkan pembahasan tentang zakat pertanian. Sebenarnya buku ini sudah cukup lama. Kita terbitkan, namun saya belum sempat untuk naik lagi ke Dieng, dan alhamdulillah baru kali ini Allah mudahkan untuk bisa ketemu lagi dengan masyarakat Batur, dan insya Allah kita akan selesaikan pembahasan tentang zakat pertanian. Baik, tentang zakat pertanian. Ada beberapa kajian yang akan kita bahas di panduan zakat pertanian. Di antaranya adalah dalil disyariatkannya zakat pertanian. Kemudian yang kedua, hasil pertanian yang wajib dizakati. Apakah kentang, wortel, tomat, kubis itu nanti wajib dizakati atau tidak. Lalu hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Kemudian menghitung nisab zakat pertanian. Lalu menghitung hasil pertanian patungan. Jadi kalau ada hasil pertanian tapi yang satu punya lahan, yang satu punya bibit, yang satu ngelola, dan seterusnya. Kemudian hasil pertanian dari sawah yang berbeda-beda, yang beragam. Mungkin satu petak punya di sini, nanti petak yang lain di sawah yang lain. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Kemudian nilai zakat yang dikeluarkan, waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian, dan boleh atau tidaknya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang. Insya Allah 9 poin ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan selesai sampai besok pagi. Kajian kita sampai jam berapa? Saya besok pagi kan? Tadi kan pengumumannya sampai syuruk. Masya Allah. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah dalil disyariatkannya zakat pertanian. Ada beberapa ayat yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat pertanian. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah harta dari hasil yang kalian kerjakan. Dan ini yang dimaksud adalah zakat barang perdagangan.
wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan inilah yang dimaksud zakat pertanian. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 141 Allah Ta'ala berfirman, kulu min thamarihi idza athmara. Silahkan kalian makan buah-buahan dari hasil yang kalian tanam, idza athmara, apabila mengeluarkan buah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah kewajibannya pada saat panen. Maksudnya adalah bayar zakatnya. Sementara dalil dari hadis disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsi ausukin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. 5 wasak itu berapa, Pak? 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 5 wasak. 1 wasak ini satuan massa silam ya, ukuran massa silam itu sama dengan 60 sok. Berarti kalau 5 wasak ping swida pinten, Pak? 300 sok. Nah, 1 sok itu sama dengan zakat fitrah. Jenengan kalau mengeluarkan zakat fitrah niku bobote pinten? 2,7 atau 2,5? 2,7. 2,7 itu 1 sok. Berarti kalau kurang lebih adalah 2,7 kilogram, maka 1 atau 5 wasak 300 sok pinten ini? 2,7 kali 300 sama dengan pinten? 2,7 800 8.100. Berarti 8,1 kintal. Nah, ini sama dengan 8,1 kintal. Inilah yang disebut dengan nisab. Ini adalah angka nisab zakat pertanian. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. 8,1 kintal nek kubis kali panen pinten? Berapa? 1 petak itu berapa? Tergantung bibitnya. Nek bibit yang paling enggak baik, jumlah bibit yang ditanam tergantung musim. Terlalu banyak usulan ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, mimma saqatis sama wal anhar wal uyun au kana athariyan al ushur. Kalau diairi dengan menggunakan hujan atau sungai atau mata air atau air tanah, maka zakatnya 1/10. Wa mimma wa masuqiya bin nadah nisful ushur. Sedangkan kalau diberi pengairan dengan an-nadah adalah 1/20. 1/20 itu berarti 5%. Jadi zakatnya antara 5 sampai 10%, tergantung bagaimana pengelolaannya. Nah, ini semuanya adalah dalil-dalil tentang adanya zakat pertanian. Sekarang kita akan lihat jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Jadi nanti yang kita bahas jenis hasil pertanian yang wajib dizakati dan jenis hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Jadi ceritanya begini. Harta yang dimiliki oleh manusia secara umum bisa kita bagi 2. Ada yang dizakati dan ada yang tidak dizakati, tidak wajib dizakati. Contoh yang tidak wajib dizakati apa, Pak? Nabi SAW pernah mengatakan, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi muslim untuk kuda dan budaknya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Sehingga ketika dinyatakan Nabi SAW kuda dan budak tidak wajib dizakati,
Berarti di situ ada harta walaupun mahal yang tidak kena zakat. Beliau menyebutkan kuda dan budak. Apakah berarti itu pembatasan? Jawabannya tidak. Ada banyak sekali harta yang kita punya tapi tidak wajib dizakati. Terus contohnya apa Pak yang tidak wajib dizakati selain komoditas pertanian? Contohnya bangunan. Bapak punya rumah, tanah, baik lahan pertanian maupun yang ditempati, pakaian, kendaraan, terus apa lagi? Perabotan. Ini semuanya tidak wajib dizakati. Sehingga walaupun bisa jadi nilainya mahal, tapi ketika dia tidak masuk dalam harta yang wajib dizakati, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau saya mau menzakati bangunan saya Pak, ya tidak sah sebagai zakat, walaupun sah sebagai sedekah, karena tidak ada zakat untuk bangunan. Kalau mau sedekah, monggo. Tapi kalau disebut zakat, tidak berlaku, sebab tidak ada zakat untuk bangunan. Nah, selanjutnya untuk hasil pertanian yang wajib dizakati. Sekarang kita lihat di sini. Kita akan mengenal macam-macam tanaman dan kaitannya dengan syariat zakat. Allah menyebutkan aneka jenis tanaman dalam firman-Nya, tepatnya di surat Al-An'am ayat 141. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Dialah yang menjadikan kebun-kebun, ada yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Yang berjunjung itu contohnya apa Pak? Anggur, dia ngerambat di atas. Contoh yang lain, yang merambat Pak. Waloh yang dia bisa di atas, ya. Oyong itu bisa di atas. Dan ada yang tidak berjunjung, yang tidak bisa merambat di atas. Contohnya lombok, tomat, dan seterusnya. Wan nakhla waz zar'a, ada an-nakhl, kurma, waz zar'a, dan tanaman az-zar'. Tanaman zara itu adalah tanaman yang menghasilkan biji bahan makanan pokok. Beras, gandum, jagung, itu namanya zara. Mukhtalifan ukuluh, yang beragam rasanya. Waz-zaitun war rumman, ada zaitun dan ada rumman, ada delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih, yang serupa maupun yang tidak serupa, karena beragam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan buah-buahan seperti ini. Kulu min thamarihi, silahkan kalian makan buah-buahnya itu idza asmara, ketika berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah zakatnya ketika panen. Baik. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa tanaman, ya, tanaman itu ada dua. Yang pertama, ada tanaman yang usianya pendek. Usia pendek. Dan dia menghasilkan sesuatu yang menjadi bahan makanan pokok. Contohnya beras, gandum, jagung. Begitu sekali panen, tanamannya mati. Sehingga padi misalnya Pak, ya, kalau sudah ke mata, kemudian keluar, matang, diambil, bisa nggak nanti muncul lagi? Bisa? Nggak bisa, mati dia. Gandum juga sama, ketika diambil, dia akan mati. Karena dia hanya hidup untuk menghasilkan sumber pangan. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan hamba model tanaman seperti ini, usianya pendek dan dia menjadi bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, ada tanaman yang usianya panjang. Tanaman yang usianya panjang. Nah, tanaman yang usianya panjang, di sini ada dua. Ada yang hasilnya menjadi kebutuhan pokok. Ada yang hasilnya menjadi kebutuhan pokok. Contohnya kurma dan
anggur. Bagi masyarakat Arab masa silam, kurma dan anggur itu merupakan salah satu di antara makanan pokok. Mereka tiap hari makan zabib, mereka tiap hari makan kurma, sehingga sumber nutrisi sehari-hari mereka adalah makanan seperti ini. Termasuk di antaranya adalah zaitun dan buah tin. Ini makanan pendamping yang dulu menjadi sumber minyak, yang tin dia menjadi makanan makanan penutup setelah orang makan kuah dan seterusnya. Baik. Kemudian ada usianya panjang yang bukan kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok. Contohnya apa, Pak? Contohnya mangga, pepaya, kemudian apa lagi? Kelapa, jeruk, apel dan seterusnya. Termasuk diantaranya yang disebutkan dalam ayat tadi adalah delima. Sehingga dia buah sumber vitamin. Statusnya sebagai buah sumber vitamin. Masya Allah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disediakan aneka macam pelengkap yang dibutuhkan oleh gizi, yang dibutuhkan sebagai gizi manusia. Ada sumber karbohidrat, ada sumber vitamin, ada sumber lemak, dan semuanya bisa berasal dari tanaman. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Al-habbu itu biji yang dimakan. Beras dimakan enggak? Dimakan. Gandum dimakan. Sehingga dia biji tapi dia sumber makanan. Sedangkan an-nawa itu biji yang enggak bisa dimakan. Biji kurma bisa dimakan? Tidak. Yang dimakan apanya? Daging buahnya. Biji mangga dimakan? Tidak. Yang dimakan daging buahnya. Nah, biji yang tidak dimakan itu namanya an-nawa. Biji yang dimakan namanya al-habbu. Makan jenengan makan beras, makan nasi, itu makan biji. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dialah zat yang memecah biji al-habbu dan biji an-nawa. Sehingga Bapak bisa lihat ya, yang namanya biji-bijian itu kuat atau lemah, Pak? Biji-bijian, Pak. Hah? Kuat atau lemah, Pak? Kacang itu kuat atau lemah, Pak? Kacang. Sampean taruh di tanah, digeprek, pecah dia. Sehingga kacang itu pakai tangan kita saja sudah hancur. Tapi Masya Allah, ketika ditanam di dalam tanah, bisa membuat tanah itu meletek. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan. Sehingga kadang yang namanya tanaman ya, yang namanya tanaman kelihatannya lemah, ketika dipatahkan bisa, tapi dia bisa memecahkan batu. Falikul habbi wan nawa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memecahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, kenapa tanaman itu punya kekuatan seperti itu? Karena dialah Allah yang memecahnya. Falikul isbah, dia yang memecah waktu subuh. Karena begitu waktu subuh terbit fajar, langit pecah. Seperti ada cahaya berupa fajar shadiq yang terbit dari arah timur. Baik. Dengan memahami keterangan pada ayat di atas, hasil pertanian bisa kita klasifikasi menjadi beberapa jenis berikut ini. Yang pertama, hasil pertanian selain buah dan jenis sayur, misalnya kayu, daun, getah, dan semacamnya. Selain buah dan selain sayur, contohnya kayu, daun, dan seterusnya. Misalnya jati itu yang diambil apanya? Hah? Bijinya atau daunnya? Kayunya. Yang utama adalah kayunya. Contoh yang lain, sebutkan buah-buahan atau sebutkan pohon yang diambil adalah daunnya. Teh. Kenapa? Teh. Sehingga dia yang dimanfaatkan apa? Daunnya. Contohnya teh. Ada yang dimanfaatkan getahnya, karet, dan seterusnya.
Hasil pertanian semacam ini tidak ada kaitannya dengan zakat. Sehingga jika mau bayar zakat, yang dizakati adalah uang hasil penjualan, bukan objek hasil panennya. Sehingga tidak ada zakat kayu jati. Sebagaimana tidak ada zakat daun teh. Sebagaimana tidak ada zakat untuk karet. Jadi kalau ada orang, Pak, kalau saya mau zakat apa Pak? Saya itu panen jati. Itu berapa kubik Pak nisabnya Pak? Masya Allah, ngitungnya pripun nih 60 wasak atau 5 wasak 60 sok. Tapi yang ngitungnya kayu jati 60 sok, seberat 8,1 kintal. Mosok kayu ini ditimbang? Nah yang seperti ini apa? Tidak ada zakatnya. Maka kalau orang panen kayu sengon, panen jati, yang dizakati apanya? Yang dizakati apanya? Hasil penjualan. Sehingga tidak dibayarkan zakat dalam bentuk diukur kayunya, tapi yang dibayarkan zakatnya adalah hasil penjualannya. Sudah? Yang kedua, hasil pertanian berupa buah. Hasil buah bisa kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama, buah yang menjadi bahan makanan pokok. Contohnya kurma dan anggur. Buah yang menjadi bahan makanan pokok ini dizakati, dan Nabi SAW mengatur zakat untuk kurma dan anggur adalah 5 wasak atau berapa tadi? 60 sok. Sementara buah yang bukan makanan pokok seperti delima, apel, pisang dan semacamnya tidak wajib dizakati, karena buah seperti ini tidak ditakar. Sehingga delima di zaman Nabi SAW sudah ada, makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tapi delima tidak ditakar. Sebagaimana buah-buah yang lain yang tidak ditakar. Contohnya apa Pak? Apel, pisang tidak ditakar. Sementara ukuran sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan digabungkan. Ini namanya 1 mud. Sehingga jenengan nakar itu tidak akan berlaku untuk pisang. Nakar pisang sakit badan Pak? Tidak bisa. Makanya buah seperti ini tidak wajib dizakati. Selanjutnya, hasil pertanian berupa biji. Hampir semua hasil pertanian yang berbentuk biji dan dia merupakan bahan makanan pokok wajib dizakati. Contohnya gandum, beras, jagung dan semacamnya. Selanjutnya, hasil pertanian berupa sayuran, dan sayuran bukan bahan makanan pokok. Apa bahan makanan pokoknya orang Dieng? Bukan kentang? Bukan. Masya Allah, kentangnya dikirim ke luar negeri ya. Sehingga kalau orang luar negeri, mereka bahan makan pokoknya kentang, penghasil kentang sendiri tidak makan kentang. Maka bahan makanan pokok atau sayur-sayuran ini tidak masuk kategori bahan makanan pokok. Berikutnya, hasil pertanian berupa umbi-umbian seperti lobak, wortel, kentang, dan semua jenis umbi-umbian bukan bahan makanan pokok meskipun ada yang menjadikan itu sebagai bahan makanan pokok. Contohnya kentang. Sekarang kita akan lihat keterangan di bawahnya. Syarat hasil pertanian yang wajib dizakati. Ada beberapa syarat di mana sebuah hasil pertanian itu wajib dizakati. Pertama, dia berupa biji-bijian yang bisa dimakan atau buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa fi habbin wala tamrin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq." Untuk biji-bijian, habbin tadi biji yang apa Pak? Habbin yang dimakan, habbun biji yang dimakan, wala tamrin kurma, tidak ada kewajiban untuk zakat sampai ketika dia mencapai 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat untuk beras, untuk gandum atau untuk kurma kecuali jika sudah mencapai 5 wasak. Yang kedua,
Bahan makanan pokok itu harus bisa ditakar. Nabi SAW menyebut nisab zakat pertanian dengan takaran 5 wasak. Oleh karena itu, hasil pertanian yang tidak bisa ditakar seperti sayuran, buah-buahan selain bahan makanan pokok, contohnya pisang, apel, dan seterusnya, dia tidak wajib dizakati. Selanjutnya, bahan makanan pokok itu bisa disimpan dalam waktu lama karena statusnya sebagai bahan makanan pokok. Makanya kalau dia dizakati, dikirim keluar, nggak cepat basi karena bisa bertahan dalam waktu lama. Selanjutnya, hasil tanaman manusia, bukan tanaman yang tumbuh sendiri. Adapun tanaman liar, walaupun menghasilkan, tidak wajib dizakati. Tadi sampai mana? Masya Allah, geser. Selanjutnya, syarat berikutnya adalah memenuhi nisab zakat pertanian, yaitu 5 wasak. Baik, kita ulang ya. Ada 5 syarat di mana hasil pertanian itu wajib dizakati. Coba disebutkan Pak. Yang pertama apa tadi? Biji atau buah yang merupakan bahan makanan pokok. Yang kedua, bisa ditakar. Yang ketiga, bisa disimpan. Sehingga kalau dia tidak bisa disimpan, tidak wajib dizakati. Yang keempat, ditanam oleh manusia. Berarti kalau tanaman liar tidak wajib dizakati. Yang kelima, memenuhi nisab. Pinten nisabnya? 5 wasak. Kurang lebih 8,1 kintal. Sudah? Nah, kalau ada 5 ini terpenuhi, maka wajib dizakati. Pertanyaan, sagu itu wajib dizakati atau tidak? Sagu wajib dizakati atau tidak? Bapak pirsa sagu, Pak? Mungkin bukan makanan kita ya. Ini mungkin hasil orang daerah timur. Ada pohon sagu yang kemudian diambil isinya, lalu dikeringkan dan jadilah tepung sagu. Biasanya dipakai untuk membuat papeda. Tahu papeda, Pak? Jadi seperti bubur yang kenyal. Ya? Nah, itu wajib dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Hah? Apa? Jadi dia diambil dari isi batang. Dia diambil dari isi batang pohon sagu. Sehingga dia bukan biji maupun buah. Maka tidak ada istilah panen, tapi pohon sagu itu ditebang, isinya diambil. Sehingga yang seperti ini tidak wajib dizakati. Terus zakatnya gimana, Pak? Ya ketika dia dijual jadi uang, barulah uangnya yang dizakati. Baik. Sekarang coba kita lihat hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Ada beberapa hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Pertama, kayu, daun atau bunga. Ini tidak wajib dizakati. Tidak ada zakat untuk kayu, untuk dedaunan maupun bunga, meskipun harganya mahal. Sehingga kayu gaharu, bunga untuk parfum, tembakau dan sebagainya tidak wajib dizakati. Terus zakatnya pakai apa? Ketika sudah dijual, menghasilkan uang, uangnya itulah yang wajib dizakati. Yang kedua, buah-buahan yang bukan makanan pokok seperti jeruk, apel, delima, bahkan termasuk durian, walaupun harganya mahal. Semua buah-buahan tidak wajib dizakati kecuali kurma dan anggur. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan kaidah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Kata Al-Qurtubi, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah,
Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la zakata fi syai'in minas thimar ghairat tamri wal inab. Tidak ada zakat untuk buah-buahan apapun selain kurma dan anggur. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sadaqata minhuma wa kana qutan bil Hijaz yudakhar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat untuk dua buah tadi, yaitu kurma dan anggur, dan dulu ini menjadi bahan makanan pokok orang Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Yudakhar, yang bisa disimpan. Demikian keterangan Imam Asy-Syafi'i. Di masa beliau sudah ada delima. Di masa beliau ada aneka buah-buahan yang lain. Tapi Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan tidak ada zakat untuk semua jenis buah-buahan selain apa tadi? Kurma dan anggur. Baik. Tomat itu buah atau sayur? Buah atau sayur? Buah. Baik. Berarti dizakati enggak? Dizakati enggak? Tidak ada zakat untuk tomat. Mau dipahami buah maupun dipahami sayur, tidak ada zakat untuk tomat. Sebelumnya disampaikan Imam Malik dalam Al-Muwatta. Kata beliau, qala Malikun, kata Imam Malik, as-sunnatul lati la ikhtilafa fiha indana. Bagian dari ajaran sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat di antara kami. Walladzi sami'tu min ahlil ilmi, dan yang kami dengar dari para ulama, annahu laisa fi syai'in minal fawakihi kulliha minar rumman wat-tin wal firsik wa ma asbahahu. Untuk semua jenis buah-buahan, baik delima, buah tin, buah persik, apel Persia, peach, wa ma asbahahu, atau buah-buah yang lainnya, wa ma lam yushbihu, atau yang tidak semisal seperti yang tadi saya sebutkan, idza kana minal fakihah, apabila termasuk di antara contoh buah-buahan, tidak ada kewajiban zakat. Sehingga penegasan dari Imam Malik, dari Imam Asy-Syafi'i, semua jenis buah-buahan tidak ada kewajiban zakat. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan sayur-sayuran? Nah, bagaimana dengan sayur-sayuran? Baik. Langsung saja kita bacakan. Tidak ada zakat untuk sayur-sayuran. Karena sayuran tidak ditakar dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Selain itu, sayuran juga bukan bahan makanan pokok, sehingga banyak sisi darinya yang tidak memenuhi syarat wajib zakat pertanian. Dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sewaktu beliau diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, ada penggalan kisah. Annahu kataba ilan Nabi SAW yas'aluhu. Jadi di Mekah dan Madinah memang tidak ada sayuran. Mu'adz ketemu sayur waktu di Yaman. Di Yaman itu kondisi alamnya kayak apa sih Pak? Mirip seperti Dieng. Ada perbukitan, ada dataran tinggi yang subur, hijau warnanya. Ada pohon pisang dan aneka pohon yang kita kenal. Karena Yaman itu bagian selatan, iklimnya lebih tropis dibandingkan Saudi. Ya. Nah, saat Mu'adz tiba di Yaman, beliau menjumpai al-khadrawat wahiyal bukul. Beliau menjumpai aneka sayuran. Maka Nabi SAW ditanya sama Mu'adz, apakah ada kewajiban zakat? Jawab Nabi SAW, laisa fiha syai'un, tidak ada kewajiban zakat. Sehingga ini sudah jadi dalil tegas ya. Dan hadisnya sahih At-Tirmidzi. Setelah menyebutkan hadis ini, kata At-Tirmidzi, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi annahu laisa fil khadrawati sadaqah. Dan para ulama menggunakan hadis ini untuk menegaskan bahwa tidak ada zakat untuk sayur-sayuran. Demikian pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, laisa fil khadrawati sadaqatun, tidak ada kewajiban zakat atas sayur-sayuran. Dah? Jadi kesimpulannya gimana?
Kesimpulannya gimana, Pak? Sayuran tidak wajib dizakati. Maka Bapak panen kubis, kemudian tomat, kemudian wortel, kentang, dan seluruh turunannya tidak ada kewajiban zakat. Baik, masuk waktu Isya. Kita gimana? Selesai atau adzan dulu kemudian kita lanjut? Insyaallah. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala Muhammad Allahumma rabba din tawati ta'am wassalatul qaimah di Muhammadan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Setelah kita menjelaskan tentang tidak ada kewajiban zakat untuk sayur-sayuran, lalu gimana cara ngitung zakatnya kalau ada orang yang panen sayur? Jadi sayuran tidak dizakati bukan berarti bebas zakat. Terus yang dizakati apanya, Pak? Hasil penjualan. Sehingga Bapak keluarkan zakat bukan dalam bentuk sayuran, bukan dihitung ketika masih sayur, tapi yang dihitung adalah ketika sudah jadi uang. Nah, berarti setelah itu kita perlu belajar zakat
uang, gitu ya, atau zakat mal. Sehingga dalam hal ini posisi sayur tadi tidak dizakati. Tadi sudah kita sampaikan ya, benda-benda walaupun ini nilainya mahal, tapi ketika dia masuk kategori barang yang tidak wajib dizakati, maka kalau mengeluarkan zakat untuk rumah, zakat untuk tanah, kendaraan, perabotan dan seterusnya tidak berlaku alias tidak sah. Sehingga statusnya sedekah biasa, bukan zakat. Namun kalau misalnya ada sesuatu yang kita jual, sehingga si A panen kentang misalnya ya. Dari hasil panen kentang tadi dia jual, hasil penjualannya dapat duit 50 juta. Saat dapat duit 50 juta dizakati enggak? Tunggu dulu sampai nisab. Cara ngitung nisabnya gimana Pak? Cara ngitung nisabnya seperti ini. Jadi kita perlu mengenali terlebih dahulu tentang zakat mal. Zakat mal berarti adalah zakat terhadap uang atau harta simpanan. Mal itu mencakup emas, perak, dan uang. Emas, perak, dan uang dengan aneka uang yang ada, baik uang yang tersimpan di lemari, uang cash, ataukah uang yang tersimpan di rekening, atau uang digital, atau uang yang lainnya. Pokoknya semua yang bentuknya uang maka wajib dizakati. Sudah? Terus gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya begini. Nisab zakat mal sama dengan 85 gram emas. Sekarang kalau diuangkan kurang lebih 180 juta. Kurang lebih ya. Ini nisab zakat mal. Sudah? Nah, nanti diakumulasi, di total. Sehingga di situ emas ditambah perak ditambah uang ditambah apa lagi? Tabungan ditambah piutang lancar. Nah, total ini semuanya jika dia mencapai nisab maka wajib dizakati. Sudah? Ngitungnya seperti ini. Nah, ini coba kita buat seperti kurva cara menghitung zakat. Oke, Pak. Coba dilihat di atas, Pak. Nah, di sini ada garis nisab. Ini garis nisab. Nah, garis nisabnya berapa tadi? 85 gram atau 180 juta. Si A dia panen, dikumpulkan jadi tabungan naik terus. Nah, naik terus begini. Nah, sampai akhirnya nembus nisab. Terus naik lagi, anaknya sakit, turun. Nah, kemudian naik lagi, istrinya sakit, turun lagi, naik lagi, terus begini. Nah, begini. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah tabungannya si A. Sudah? Bapak bisa lihat di sini, tabungan si A menembus nisab di 3 titik. Titik A, B, C. Zakat itu dikeluarkan setelah mencapai nisab dan bertahan dalam waktu 1 tahun yang disebut nama nih haul. Nah, maka pertanyaannya, ngitung haulnya itu dari mulai mana? Apakah dari titik A, dari titik B, ataukah dari titik C? Nah, yang benar dari A. Nah, sehingga nanti pas di titik A ini dititeni bulan apa, Pak? Misalnya ini pas bulan Syawal tahun
45 Hijriah misalnya. Berarti kapan si A ini bayar zakat? Tahun depan. Dia akan bayar zakat di bulan Syawal tahun 46 Hijriah. Nah, nanti berarti di sini. Nah, di sini berapa nilai hartanya si A? 190 juta. Maka dia bayar zakat 190 minus 2,5%. Baik. Begini Pak ya. Cara ngitung zakat seperti ini. Jadi hasil penjualan Bapak panen A, panen kentang, panen wortel, panen apa, nanti setelah jadi duit, kumpulin duit itu, kalau sudah mencapai 180-an juta, berarti sudah nisab. Bapak tunggu 1 tahun, kalau tidak kurang dari itu, wajib dikeluarkan zakat. Insya Allah bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, biar nanti lebih maksimal, kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mungkin langsung ke kasus di lapangan ya. Kira-kira jenengan seperti apa cara ngitung zakat sebelumnya dan bagaimana cara yang benar untuk menyelesaikannya. Begitu? Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh dipandu Ustaz? Mungkin mohon bagi jamaah para rakyat yang mau bertanya terkait dengan pertanian di lapangan seperti apa, bisa. Tidak ada? Nah, baik, jenengan diawali dulu. Tadi terkait dengan zakat mal ya. Jadi dihitungnya itu dari dia punya uang senilai misal. Dia jadi total tadi emas ditambah perak, kalau nyimpan perak nggih. Kalau akik nggak usah dihitung nggih. Emas tambah perak tambah uang tabungan yang ada di bank, uang tunai, jenengan punya piutang, tonggoku utang senilai sekian dan itu mudah ditagih, dihitung. Ya. Kalau piutangnya susah ditagih nggak usah dihitung. Aku duwe piutang Pak di tempatnya si A, tapi si A itu kaya welut, dicekel raiso, diparani ngilang. Nah yang kayak gitu nggak dihitung. Nah, ketika sudah mencapai nisab, ditunggu selama 1 tahun, dalam rentang masa nunggu ini turun di bawah nisab. Apakah itu membatalkan perolehan nisab tadi? Ada 2 pendapat di sana. Ada yang mengatakan membatalkan, sehingga seperti di reset, sehingga yang nisab kemarin tidak diakui. Nanti ketika naik ke nisab lagi, baru dihitung yang baru. Namun kalau model seperti ini, dan ini sebenarnya pendapat jumhur, nanti kita akan selalu rutin cek saldo. Karena fluktuasi di angka garis nisab itu kalau terlalu sering, mau bayar zakat bingung bulannya. Makanya saya justru malah menyarankan kepada para jamaah, cukup gunakan acuan nisab pertama saja. Jadi misalnya nisab pertama bulan apa Pak? Ramadan, berarti pas Ramadan tahun depan jenengan bayar zakat. Gampangannya gitu. Sehingga tidak perlu berkali-kali ngecek bulan apa. Walaupun sempat mengalami penurunan, naik lagi, turun, naik lagi. Kecuali kalau Ramadan bulan depan, wah duit saya sekarang di bawah nisab, ya sudah, Anda tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Monggo silakan Pak. Jual beli dengan sistem borongan, tebas, seperti tomat, kubis di lahan, kentang termasuk enggak? Termasuk. Ada sistem tebas di area Dieng untuk kentang. Nah, baik. Sekarang coba kita lihat ini ya.
Jadi begini, apa yang menjadi masalah kalau orang itu jual beli borongan? Pripun? Takarannya tidak pasti. Takarannya tidak pasti. Baik. Takaran tidak pasti. Di situ kan ada plus minus nggih? Nek basa Dieng namanya apa itu, Pak? Plus minus nih, Pak. Hah? Jadi misalnya iki kira-kira metu 2 ton plus minus sekian kintal. Plus minusnya itu apa namanya? Hah? Kurang lebih kurang luwihe. Nek basa Jogja kiak kiyuk. Ya 5 ton kiak kiyuk 5 kilo. Kiak kiyuk itu plus minus ya. Nek basa Dieng ya standar deviasi. Faktor penyimpangan. Sudah? Jadi begini. Di sini ada berat pasti ya. Ada berat pasti. Lalu ada berat toleransi. Nah, berat toleransi itu plus minus. Namanya borongan kalau memastikan susah. Makanya kurang lebih ada plus minus. Nah, plus minusnya ini tidak boleh besar. Sehingga misalnya borongan tomat misalnya nggih. Nanti satu petak ketemu nggih, anggaplah misalnya ketemu 5 kuintal plus minus 10 kilo misalnya. Plus minus 10 kilo. Menurut jenengan 10 kilo ini besar atau kecil? Kecil. Kecil ya. Nah, kalau plus minusnya ini kecil, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Ini yang disebut dengan goror kecil. Goror kecil itu goror yang nilainya kecil, tidak bisa dihindari, sebab manusia tidak punya kemampuan untuk ngitung dengan persis. Karena manusia tidak tahu hal yang gaib. Walaupun misalnya dia kerahkan pasukan jin, wahai jin, tolong hitungkan tomat yang ada di sini. Ini jin kurang gawean. Sehingga karena dia tidak tahu persisnya berapa, maka ditoleransi. Asal angka toleransinya ini kecil, hukumnya boleh. Sehingga kalau misalnya ketemu 5 kintal plus minus 10 kilo, boleh? Boleh. Kenapa? Kecil. Nggih? Karena plus minusnya kecil. Sehingga karena plus minusnya kecil, boleh. Tapi kalau plus minusnya besar, misalnya 5 kuintal plus minus 2 kintal, Masya Allah. Nah, kalau 5 kintal kok plus minus 2 kintal, berarti kira-kira panen berapa itu? Panennya antara 3 kintal sampai 7 kintal. Selisihnya jauh sekali, Pak. Nah, dihitung piro? Wis dibayar 5 kintal, sing 2 kintal nggak dibayar. Ini kebesaran. Nah, kalau plus minusnya besar seperti ini, maka ini masuk kategori goror besar. Goror nih apa sih, Pak? Goror itu artinya ketidakjelasan. Sehingga kalau ketemunya ketidakjelasan yang besar, hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Maka kembali kepada tadi. Terus kalau sistem nebas itu boleh atau tidak? Tergantung. Nebas itu kira-kira kurang luwihe niku gede napa cilik? Nek gede tidak boleh. Sampai dia bisa mengukur dengan lebih detail lagi sehingga ketemu lebih kecil. Tak arani wae ya. Misalnya nebas tomat atau nebas sayur, kan kelihatan itu, Pak ya. Tanahnya 10 hektar, Masya Allah. Ini mau panen sayur di lahan 10 hektar. Melihatnya pakai apa? Pakai drone. Dia terbangkan drone, dia puteri itu drone. Oh, luasnya sekian dengan kepadatan sekian. Baik, ini kita hitung kira-kira akan ketemu 100 ton plus minus 2 kintal. 2 kintal itu besar atau kecil? Dibandingkan 100 ton, 2 kintal itu
kecil. Tapi kalau ketemu misalnya satu peta luasnya misalnya 500 meter atau 1000 meter, nggih. Ketemu berapa nih Pak nek panen? Nggih, kirang langkung 2 kintal plus minus setengah kintal. Wah, aku kegedean. Nah, kalau terlalu besar seperti ini berarti yang ngitung belum canggih. Kalau di zaman Nabi SAW itu ada orang yang pinter ngitung kayak tadi, namanya ahlu tahris. Sehingga sebenarnya sistem jual beli borongan di zaman Rasulullah SAW sudah ada, dan beliau membolehkan. Tapi syaratnya orang yang mau borong itu bisa ngitung dengan baik, atau dia bisa mendatangkan orang yang ahli hitung agar nanti plus minusnya tidak terlalu besar. Tujuannya untuk menghindari gororan tadi. Nah, makanya saya tanya, biasanya nih jenengan borongan itu pripun Pak ngitungnya Pak? Goronnya di harga, contohnya pripun? Pas beli harga kopi 1000, sebulan kemudian sudah 5000. Lah jual belinya ketika kapan? Pas kemarin atau sebulan kemudian? Setengah bulan. Ini maksudnya dibeli misalnya tanggal 1 nggih, dibeli tapi dibayar tanggal 30, ngoten? Panennya tanggal 30. Nah, kalau kayak gini masuk kategori ijon atau tidak ini Pak? Ijon atau tidak? Durung wayahe panen wis ditebas. Ijon atau tidak? Kalau dia belum waktunya panen tapi sudah ditebas, masuk ijon. Makanya kalau ada model nebas tadi, wis tak tebasi, tak bayar saiki. Dijukuk kapan? Bulan depan, Pak, nggak jadi. Yang benar gimana? Jukuk kapan? Aku saiki urung kober. Saya hari ini belum sempat. 3 hari lagi ya. Nah, kalau selisih hari, sehari 2 hari enggak masalah. Tapi kalau sampai bulan depan, bahkan nunggu sekian bulan lagi, ini bisa jadi masuk kategori ijon. Sementara dalam perjalanan 1 bulan itu ada peluang terjadinya penyusutan, atau misalnya terjadi potensi gagal panen. Jadi misalnya ya 1 bulan lagi ternyata diserang hama, gagal panen. Siapa yang tanggung jawab? Makanya Nabi SAW melarang model seperti ini. Nyun sewu, sayur umurnya berapa? 3 bulan. Nah, kalau umurnya 3 bulan, kok masih kurang 1 bulan? Nah, ini masih terlalu pendek. Sehingga Bapak tunggu dulu. Kalau sudah mendekati panen, baru silahkan ditebas. Begitu? Baik. Yang suka nebas ada di sini nggak? Insya Allah bakul-bakul ada di sini ya. Jadi perlu belajar agar kita tidak sampai salah dalam bermuamalah. Monggo. Apakah ada panduan persentase untuk kurang lebih? Berapa persen dihitung banyak, berapa persen dihitung sedikit? Okay. Nah, sebenarnya Pak, ukuran besar dan kecil itu dikembalikan kepada urf. Jadi persentase plus minus ini dikembalikan kepada urf. Urf itu apa Pak? Urf itu artinya kebiasaan atau pemahaman yang berlaku di masyarakat. Jadi menurut masyarakat jenengan, menurut masyarakat di sini, kira-kira plus minus segitu besar atau kecil? Kalau orang menilai, oh ini gede, masuk sakmene, rugiku bisa sekian. Sehingga plus minus kan nggak dihitung ya, hilang. Ketemu berapa? 5 kintal. Plus minus 2 kintal. Bayar 5 kintal, plus minus 2 kintal nggak dibayar. Ternyata keluar 7 kintal. Plus minusnya 2 kintal. Plus 2 kintal. Keluarnya 7 kintal. Gimana itu Pak? Wah, loro hati aku ya. Dia salah ngitung sampai plus minusnya 7 kintal. Boleh kayak gini? Tidak boleh, karena gorornya terlalu besar.
Kalau mau angka pastinya berapa? Ada sebagian ulama ya, memberikan panduan begini. Nabi SAW menyebut nilai besar itu kalau nilainya sepertiga. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, bagi orang yang dia mau wasiat, saya mau wasiat sepertiga. Apa kata Nabi? Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Berarti sepertiga itu kebanyakan, maka harus di bawah sepertiga. Sehingga kalau plus minusnya cuman 10%, 5% silahkan. Tapi kalau plus minusnya sampai 30% ke atas, ini sudah terlalu banyak. Oleh karena itu dalam hal ini mungkin kita bisa jadikan sebagai acuan bahwa plus minusnya harus di bawah sepertiga, di bawah 30%. Itu pun sudah terlalu besar ya. Itu pun sudah terlalu besar. Misalnya 6 kintal plus minus 2 kintal itu terlalu besar. Maka harus di bawah itu. 6 plus minus 1 itu mungkin masih bisa ditoleransi. Intinya seperti itu, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Gantian. Ini mana nih? Monggo. Mana? Oh, sesuai arahan takmir. Di daerah kami ada tengkulak. Wonten tengkulak nggih. Ada tengkulak yang mana tengkulak tersebut itu memberi nota itu setelah 1 hari atau 2 hari kemudian. Contoh misal, saya petani bawa cabai, mungkin ditimbangnya secara syar'i, kita menyaksikan, terus di situ itu belum transaksi, istilahnya ijab kabulnya itu harga. Ya, harganya itu 1 hari atau 2 hari kemudian. Belum menentukan harga. Belum. Nah itu apa termasuk gharar tidak? Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ditimbang hari ini, harganya besok. Ditimbang hari ini, harganya 2 hari lagi. Boleh atau tidak? Pertanyaannya adalah, kapan akad dilakukan? Kalau akadnya dilakukan hari ini, berarti deal harganya hari ini. Kalau akadnya dilakukan besok, berarti deal harganya besok. Kalau akadnya dilakukan 2 hari lagi, berarti deal harganya 2 hari lagi. Sebab salah satu di antara syarat dalam akad jual beli, harganya harus jelas. Harganya harus jelas. Pak, lombokmu tak tuku pak. Monggo, ditimbang, ketemu 30 kilo. Pak, ini 30 kilo, tak beli. Dari dirgani piro? Gampang, sisuk itu tidak boleh pak. Apalagi harga hari ini dan besok nggak pasti. Bisa jadi besok lebih mahal, bisa jadi besok lebih murah. Kalau kwitansi mau terbit besok, mau terbit 2 hari lagi, mau terbit 3 hari lagi, monggo. Tapi harganya pasti. Ya wis sampean tuku piro? Ya sesuk pak, nggak bisa hari ini. Rego saiki dicek. Nek gelem 30.000 per kilo. Oke, deal 30.000 per kilo. Kwitansinya terbitnya besok, tapi tertulis 30.000. Boleh? Boleh, karena kwitansi ini hanya administrasi. Tapi yang penting sepakat dulu harga. Jangan sampai barangnya wis digawa, regane piro emboh. Engko nek pas murah, sing badi sing bakul. Nek pas larang, sing badi sing tani. Jadinya malah menimbulkan gharar. Dan termasuk di antara bentuk gharar adalah jual beli dengan harga tidak jelas. Kita saja Pak, misalnya, jangankan hasil pertanian, contoh yang lain, misalnya baju ya. Ini saya beli ya, berapa harganya? Tidak tahu. Oh, kelambi harganya gak ngerti piye. Wis tak pokoke dienggo sik. Dipakai dulu. Habis dipakai piro? 5 juta. Barang yang sudah dipakai tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Nah, bekasmu kok. Gimana kira-kira? Mau nggak kita? Tidak mau. Kita akan keberatan. Sehingga sebelum kita deal transaksi, itu tanya harga dulu. Anda misalnya mau beli sesuatu,
Kok kemudian nggak jelas, regane piro ya, maju mundur, dituku ora, dituku ora. Apa yang pertama kali Bapak lakukan? Cek harga. Sehingga di swalayan disediakan barcode cek harga, di-scan, oh harganya sekian, dibeli. Di-scan lagi harganya sekian, diambil. Kalau Bapak ndak tahu harga, takut jangan-jangan nanti nggak cukup uang yang dibawa, di kasir dicek dulu. Ini regane piro sakmene? Oh ra sida tuku. Baik, sekarang boleh nggak Pak? Misalnya harganya ditunda 2 hari 3 hari lagi. Boleh, tapi petani punya hak pilih antara lanjut dan tidak. Jadi misalnya nimbang hari ini, nggih, kwitansi terbit besok. Saat kwitansi terbit besok, diinfo Pak regane sakmene. Maka petani ini punya hak untuk meneruskan atau membatalkan. Nek sakmono aku ra gelem. Saya nggak mau, kembalikan lombokku, harus dikembalikan. Sanggup nggak seperti itu? Nah, kalau seperti ini berarti akadnya di hari yang kedua. Sehingga di hari yang pertama tadi saat lombok ditimbang itu titip lombok. Aku titip sih ya. Sisuk baru akad. Gitu? Jadi coba kita tulis di sini ya. Dalam hal ini ada 2 keadaan. Jadi kita tulis di sini. Tanggal 1 lombok ditimbang. Nah, lombok ditimbang itu langsung dibawa enggak? Langsung dibawa. Tanggal 2 libur ya. Tanggal 3 baru diberi harga. Nah, begini. Ada 2 kemungkinan. Kalau akadnya itu dilakukan di sini, kalau akadnya dilakukan saat ditimbang di tanggal 1, maka ketika diberi harga di tanggal 2 jadinya goror, nggak jelas. Maka yang bersangkutan jual beli di tanggal 1 dengan harga yang tidak jelas karena ditentukan di tanggal 3. Ini kalau akadnya jual beli. Yang kedua, akadnya titip. Nah, titip itu artinya apa? Belum dijual beli. Sehingga titip sik ning bakul. Baru kemudian akadnya di sini. Akad jual beli di sini. Nah, kalau akad jual belinya di sini, berarti di sini petani punya hak khiyar. Hak khiyar itu apa? Hak memilih antara lanjut akad atau batal akad. Sehingga saat diinfo, Pak, lombokmu sakmene ya, 35 per kilo. Nek 35 saya ndak mau. Lah piro? 40. Nah, Pak Raiso Pak, kudu 35. Kalau begitu kembalikan lombokku. Wis tak dol ya Pak. Nah, dia harus tanggung jawab mengembalikan. Karena dalam posisi ini hak khiyarnya berlaku, sehingga ketika dia diinfo harga, maka petani berhak untuk apa? Memilih antara lanjut atau membatalkan. Begitu Pak. Nah, ini perlu kita luruskan karena kalau ndak nantinya jadi masuk dalam kategori goror. Di masa jahiliyah ini sudah ada model akad seperti ini. Namanya jual beli habalul habalah. Jual beli habalul habalah itu apa? Saat transaksi tidak jelas kapan diserahkan. Lalu nanti diserahkannya ketika kapan? Ketika sapi ini melahirkan anak. Kapan sapi ini melahirkan anak? Mboh orang ngerti. Jadi ada ketidakjelasan baik dari sisi waktu penyerahan atau dari sisi harga. Nah, seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah." Rasulullah SAW melarang praktek jual beli habalul habalah. Wallahu a'lam. Monggo. Ya, nebas kopis.
lagi, kadang-kadang sebulan lagi. Lebih banyak seperti itu. Jadi masih ngejon. Ya. Resikonya satu bisa merugikan pedagang maupun petani itu sendiri. Iya. Jadi kerugiannya bisa berupa di harga, bisa di tonase. Memang ini memang borong yang sangat besar sekali. Masya Allah. Bisa dihargakan. Karena masih dalam tanah dan taksirnya tidak ada yang bisa naksir. Tadi kalau perkiraannya mungkin harus ada toleransi sekian persen, ini dari bisa saja tiba-tiba taksirannya 10 ton akan keluar 11 ton atau 12 ton. Atau bisa jadi taksirnya 10 ton hanya keluar 8 ton. Belum lagi dengan harga yang nanti fluktuatif sekali. Ini di pertanian. Lebih banyak petani ini sekalipun di awalnya antarodin, ya, merasa saling ridho begitu. Tapi pada akhirnya ketika mendengar habis ditebaskan dengan harga 2.000 hari ini misalkan, ternyata setengah bulan lagi akan meningkat menjadi 5.000 atau 4.000, akan meningkat 2 kali lipat. Hanya akan mengatakan kami kecolongan. Sebagian besar seperti itu. Kalimat itu sering berarti kami kecolongan. Sing gelo sinten niku? Karena ini perlu penegasan karena tadi mending waktu yang 3-4 bulan yang sangat pendek ini orang bersabar untuk mengelolanya. Supaya tidak terjadi kedoliman di antara petani maupun pedagang. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ini mau penjelasan yang jelas tentang pengelolaan lahan. Bahwa kami bisa saja ada petani besar. Misalkan hari ini dengan harga di 9.000 10.000, orang panen sampai 20 ton. 20 ton itu kalau kita kalikan 10.000 baru 1 juta Ustaz. Tapi 200 juta itu bisa jadi tidak semua modalnya sendiri. Bibitnya hutang, CM-nya hutang, kejajar. Mungkin bisa saja dia hanya punya modal hanya untuk bayar tenaga kerja dan lahan. Selebihnya semuanya hutang. Kemudian setelah panen 200 ton ini, 200 juta. 200 juta. Nggih. Nah, ini akan enggak sampai Ustaz. Iya. Gimana letak zakatnya? Ya, baik. Masya Allah. Nah. Baik. Kita bahas yang pertama, Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu hal yang ingin kita tegaskan ya. Pelanggaran itu kalau sifatnya pribadi lebih ringan dibandingkan ketika pelanggaran itu semarak di masyarakat. Sehingga kalau yang praktek riba itu cuma 1-2 orang, sehingga dosanya cuma 1-2 orang saja, ini lebih ringan dibandingkan ketika riba itu merajalela di mana-mana. Ketika yang berbuat zina itu cuma 1-2 orang dan tersembunyi, lebih ringan dibandingkan ketika yang praktek zina itu seluruh masyarakat. Sebab kalau sudah menyeluruh, maka yang perlu diwaspadai adalah adanya azab Allah. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza fasha zina war riba fi qaumin faqad ahallu kitaballah." Apabila riba dan zina itu sudah tersebar di masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan diri untuk mendapatkan keputusan Allah. Dan yang dimaksud adalah azab dari Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan, apabila aneka kemaksiatan itu menyebar di masyarakat, faqad ya'ummu azab Allah, maka nanti azab Allah akan meliputi mereka semua. Baik. Adanya pelanggaran dalam bermuamalah ini termasuk perbuatan maksiat. Praktek goror dilarang oleh Nabi SAW dan banyak hadisnya. Karena dulu di zaman jahiliyah goror itu beragam. Ada goror berupa jual beli ijon. Ada goror berupa jual beli habalul habalah yang waktunya nggak jelas tadi. Ada goror berupa jual beli munabadha. Jual beli munabadha itu jual beli pakai melempar, Pak. Ada banyak barang kemudian dilempar. Mana yang kena itu yang dibeli. Ada goror berupa jual beli mulamasah. Jual beli mulamasah itu orang ditutup matanya lalu dia disuruh untuk jalan. Barang apa yang dia sentuh dia beli. Ada goror berupa jual beli al-hasa. Jual beli al-hasa itu jual beli kerikil. Orang jual beli tanah, batas tanah saya dari pohon ini sampai pohon itu. Saya jual seharga 10 dinar. Berapa panjangnya? Sejauh kau melempar kerikil ini. Dikasih kerikil, dilempar. Sehingga kalau lemparannya jauh, dia bisa dapat banyak. Nganggo pelintangane buto, tambah ado. Itu dulu. Dan semuanya dilarang oleh Nabi SAW.
Di masyarakat kita kalau ada praktek seperti itu, andaikan Nabi SAW hadir, maka dia akan melarang goror A, goror B, goror C. Kenapa? Itu semuanya akan memicu ketidaknyamanan dalam sistem perekonomian di masyarakat. Sehingga contohnya model tadi, aku kecolongan, yang seharusnya dapat katanya 5 kintal, ternyata ketika ditimbang jadi 10 kintal, 2 kali lipat. Aku kecolongan katanya 5 ton, ternyata keluar 8 ton. Sehingga siapa yang rugi? Posisi petani. Belum lagi masalah harga. Akadnya sekarang, barangnya ditimbang sekarang, diambil sekarang, atau barangnya sudah deal sekarang, tapi harganya nanti. Regane kapan? Setengah bulan lagi, 1 bulan lagi. Nggak jelas. Coba seperti ini dihilangkan semuanya, bisa nggak kira-kira, Pak? Sehingga kita perlu mengedukasi bareng-bareng. Sing petanine melu ngaji, sing bakul yo melu ngaji, saiki diluruskan. Keberkahan tidak akan ada nek carane kaya ngene. Ini melanggar semua dan nanti akan menimbulkan model sengketa kayak tadi. Aku kecolongan saya kecolongan, saya rugi sekian, rugi sekian. Baik, jadi terus gimana, Pak? Sistem-sistem yang itu melestarikan budaya jahiliyah ditinggal. Sekarang kita kembali kepada yang lebih jelas, tegas, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Apa itu, Pak? Kepastian dan tidak ada keraguan. Transaksi itu kalau sama-sama yakin, tenang. Tapi kalau deg-degan, jangan-jangan, rasanya pripun? Gak tenang. Sehingga nyuwun sewu tadi ya, panen sayur misalnya, mau diambil berapa bulan lagi? Sebulan lagi. Pak, tak tebas saiki. Terus sebulan lagi baru diambil. Sudah? Petaninya ketar-ketir enggak? Jenengan sebagai petani deg-degan enggak? Deg-degan. Ku nek regane mundak piye? Pas ditebas hargane 1.000 per kilo 1.000. Begitu panen 5.000. Kira-kira sing ngelus bathuke sinten? Masya Allah, cah. Nek dhisik rak tak tebasno iso badi banyak. Tapi kan ndak tahu. Namanya harga setelah sekian bulan kita ndak tahu. Hal gaib. Maka yang tidak diketahui di situ jangan dijadikan sebagai alat transaksi. Jangan dilibatkan dalam transaksi. Akan menimbulkan apa? Sakit hati, deg-degan, jadi nggak nyaman. Bakule ra nyaman, sing tanine ya ra nyaman. Coba saya tanya, ada nggak pengalaman bakul yang rugi? Hah? Banyak. Berarti waktu bakul ngasih harga deg-degan juga. Nah, daripada deg-degan kayak gitu kita hilangkan deg-degan. Sehingga sebenarnya goror itu adalah untuk kenyamanan transaksi. Akad kalau nggak ada deg-degan, nyaman dan seterusnya itu enak, Pak. Tapi kalau loro hati, kadang deg-degan dan seterusnya, gimana bisa nyaman? Tapi Pak, yang penting kan saling ridho. Nggih, nyatane ya tidak saling ridho kok. Grundel tapi orang ning ngarep. Sehingga yang bersangkutan sebenarnya merasa keberatan kalau sampai harus melepas itu. Tapi gimana lagi, Pak, wis kadung. Sehingga sebenarnya dia itu merasa keberatan tapi sudah terlanjur. Coba kita hilangkan ini semua. Buat transaksi itu nyaman. Keberkahan datang ketika di situ ada keterbukaan. Coba kita lihat di sini. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis berikut ini, Pak. Mudah-mudahan nanti jadi panduan bagi kita semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW bersabda, Al-bayyi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling terbuka dan jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka transaksinya akan diberkahi.
Wa in katama wa kadzaba, kalau keduanya saling menutupi dan saling berdusta, muhiqat barakatu baihima, maka keberkahannya akan dicabut. Jadi kira-kira yang goror-goror tadi, Pak, nimbang hari ini, notanya keluar besok dengan harga besok. Sing duwe lombok deg-degan, sing bakule ya deg-degan. Ditebas hari ini, panennya bulan depan dengan harga yang tidak jelas. Bisa jadi bulan depan lebih mahal, insyaallah. Belum lagi nanti ketidakjelasan dari sisi A, sisi B dan seterusnya. Ketika ditaksir, nggak ada yang pinter naksir. Rata-rata plus minusnya terlalu tinggi. Padahal sudah tahunan. Jenengan itu bergumul dengan sayur, bergumul dengan berinteraksi dengan apa? Kentang, kemudian wortel dan seterusnya, sudah bertahun-tahun. Nah, pengalaman bertahun-tahun itu kemana gitu? Yeah. Dokter saja, Pak, kalau dia sudah sangat ekspor, pinter, Pak, lihat muka orang udah tahu penyakitnya, Pak. Sehingga begitu ada pasien datang, dilihat mukanya, ngerti pasien kayak ini mesti utangnya oke. Karena dia udah pengalaman. Dulu, ini keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ya. Saking pintarnya orang ngukur emas. Jadi jenengan kalau misalnya punya cincin emas atau punya kalung emas, tapi tidak ada keterangan, ini emas berapa karat, itu dibaca pakai apa, Pak? Ini emas berapa karat, dibacanya pakai apa? Nggih? Dibacanya kan dilelehkan dulu, dilelehkan. Nah, ketemulah antara yang asli dan logam campurannya. Oh, terpisah. Oh, berarti emasnya mung sakmene. Baru tahu setelah dilelehkan. Dulu nggak kayak gitu. Ada orang saking ahlinya dengan emas, dia punya lempeng logam tertentu, dijatuhkan tuh bunyi ting. Iki tahu langsung 22 karat. Mengunin itu ting 18 karat. Saking terbiasanya. Lah, kalau orang Dieng misalnya, sayur sakmene ting. Piro, Pak? 5 kintal. Persis. Dia sudah belajar tahunan kan seharusnya bisa. Kecuali kalau memang tidak ada iktikad baik. Kalau memang tidak ada iktikad baik. Sehingga yang bersangkutan, yang naksir ini punya kepentingan. Kalau seperti ini caranya, sing duwe sayur deg-degan, sing bakule ya deg-degan. Makanya sebaiknya gimana, Pak? Kita hilangkan deg-degan agar keberkahan ketika bertransaksi itu tidak cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ya sudahlah, Pak, bertahan kayak gini aja, biarkan saja budaya jahiliyah yang dulu sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan di masyarakat. Buat apa itu dipertahankan? Toh justru tidak membuat kita lebih nyaman ketika bermuamalah. Anda jadinya merasa serba nggak tenang. Maka buat transaksi itu menenangkan. Jadi kira-kira keberatan nggak untuk menghilangkan itu, Pak? Insya Allah ya. Terus pripun niku yang Lombok tadi, Pak, nimbang hari ini, harga hari ini. Nek regane besok berarti gimana, Pak? Berarti sesok nek sampai nyebut rego, aku nek ras setuju balik no. Karena boleh besok, tapi ketika Anda nyebutkan harga, berapa harganya? Sakmene, ras setuju balik no. Harus siap seperti itu. Ini satu Lombok. Sayur sekarang. Usia sayur pendek, hanya 3 bulan. Nah, disebut ijon itu beragam ya. Kalau mangga 1 bulan itu bukan ijon, Pak, karena sudah layak dipanen. Sehingga nunggu 1 bulan masih memungkinkan. Itu kalau kurma, mangga. Tapi kalau sayur 1 bulan selisihnya jauh. Apalagi belum masalah harga. Sehingga sebaiknya kalau mau tebas jangan terlalu jauh. Buat lebih pendek. Berapa? 5 hari misalnya. Sehingga hari ini ditebas, maksimal 5 hari dipanen. Dah? Akadnya akad hari ini. Berarti harganya harga hari ini. Pak, nek 5 hari kira-kira harganya mundak, sampean rasa gelo, itu rezekinya sana. Itu sama seperti ada orang beli tanah,
dulunya murah, setelah dia beli tiba-tiba kena tol, ya sudah. Bejane sinten? Hah? Sing tuku. Lah kok kena tol? Padahal dulu nggak ngerti kalau dalam waktu sekian tahun akan kena tol. Ya sudahlah, itu sudah menjadi rezeki dia. Anda tidak perlu emosi, wah sekarang tanahnya jadi mahal, andaikan dulu tidak saya jual ya. Kenapa kok berandai-andai kayak gitu? Baik. Atau ada orang beli tanah, ya. Setelah dia beli, tiba-tiba di sebelahnya jadi kuburan, nah, langsung medun tanahnya. Nggak ada orang yang mau tinggal di situ. Nah, hal seperti ini, kalaupun sudah selesai, lalu kedepannya ada perubahan, tidak perlu dibahas. Tapi ketika jauh waktunya, transaksinya sekarang, bayarnya besok dan seterusnya, dan itu akan bisa menimbulkan sengketa, sebaiknya ditinggalkan. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Dalam tanam aneka hasil pertanian, jenengan modalnya kebanyakan utang. Utang bibit, utang obat, utang pupuk, utang plastik. Kalau pring itu namanya apa? Utang lanjaran dan aneka utang-utang yang lainnya. Baik. Panen dapat duit 200 juta. Bayar-bayar utang tinggal 5 juta. Misalnya ya, tinggal 5 juta. Terus gimana Pak? Gimpun, berarti nggak wajib zakat. Maka Anda tidak perlu berpikir, loh tadi kan panennya banyak, ya panen banyak kan ketika jadi uang bayar habis. Bapak cuma nyimpan 10 juta, 10 juta dalam waktu 3 bulan, berarti sebulan kurang lebih dapat 3,5 juta. 3,5 juta untuk kebutuhan nafkah sehari-hari, biaya pendidikan dan seterusnya, yang ditabung hanya tinggal 500.000. Maka tidak wajib zakat. Makanya tolong bedakan dua ini ya. Ada pendapatan dan ada tabungan. Nah, yang dizakati itu yang mana? Tabungan atau pendapatan? Yang mana Pak? Hah? Tabungan. Bedanya apa sih Pak tabungan dengan pendapatan? Kalau pendapatan itu kotor. Pendapatan kotor tidak boleh, haram tuh. Bedanya apa antara pendapatan dengan tabungan? Tabungan sudah pasti pendapatan, tapi pendapatan belum tentu jadi tabungan. Ada orang yang pendapatannya tinggi, 10 juta per bulan. Anaknya pitu, bojone telu. Manggon ning Jakarta, Masya Allah. 10 juta, pripun niku Pak? Nggih? Habis itu. Maka pendapatan tinggi tidak jaminan dia nanti akan bayar zakat. Di buku ini saya cerita tentang ulama yang pendapatan setahunnya itu mencapai 20.000 dinar. Coba di sini ada kisah seorang ulama yang zakatnya dia tabungannya penghasilannya besar, tapi sama sekali tidak pernah bayar zakat. Mana sih? Ada itu cerita tentang Laits bin Sa'ad. Nah, jadi Imam Laits bin Sa'ad diceritakan beliau dalam waktu 1 tahun itu pendapatannya mencapai 20.000 dinar. 20.000 dinar itu berarti berapa Pak? Kali 4 gram. Berarti pinter nih. 80 kilogram emas. Tapi beliau mengatakan, aku tidak pernah terkena zakat. 80 kilogram emas itu kalau diuangkan, sekarang 1 kilo itu 2,5 M. Berarti ping 80. Pinten nih? Hah? Pinten meter nih Pak? Banyak ya? Triliunan. Tapi kata beliau, aku tidak kena kewajiban zakat. Kenapa Pak? Belum sampai haul hartanya sudah di bawah nisab.
Kemana Pak itu duitnya Kak? Kok boros sekali orangnya? Beliau termasuk orang yang sangat dermawan, sehingga uangnya itu dibagi-bagikan kepada para ulama di sekitarnya. Ada yang dikasih 4 kilogram emas. Coba, orang kaya siapa yang dia berani nyumbang 4 kilo emas? Karena dia dikasih 1000 dinar. 1000 dinar kan 1/4 kilogram emas. Nah makanya kalau misalnya tadi Bapak pendapatannya besar, ratusan juta, tapi setelah dipakai bayar-bayar utang kok habis, berarti tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Jual beli online. Ya, monggo. Kita melihat barang di online tapi yang datang tidak sesuai. Nah, kalau jual beli online sebenarnya sudah sah dengan deskripsi dan gambar yang ada. Tapi masalah ketika Bapak dapat kok nggak sesuai dengan gambar, berarti cacat. Yang salah yang ngirim, yang salah yang jual. Sehingga misalnya Bapak beli sandal, yang dikirim sepatu. Berarti atau rugi? Ya tergantung merek ya. Loh, saya belinya sandal kok sepatu. Oh, berarti kami yang keliru Pak. Ya, maka Bapak punya hak untuk mengembalikan. Dan uangnya harus kembali. Alhamdulillah karena ada sistem marketplace ya, menggunakan sistem escrow. Kalau Bapak tidak mengatakan transaksi selesai, uang itu akan dikunci sama pihak marketplace sehingga nggak bisa diambil. Aman. Ya. Maka yang terjadi di situ transaksinya bukan transaksi yang batal, sebenarnya akadnya akad yang sudah benar. Cuman kesalahan dari pihak penjual, dia tidak mengirim sesuai apa yang ditransaksikan. Wallahu a'lam. Zakat perdagangan, nggih. Baik. Nggih. Pembeli. Baik. Baik. Beliau bertanya tentang zakat perdagangan. Bagaimana cara ngitung zakat perdagangan? Bapak dagang napa, Pak? Pedagang. Dagang napa? Sembako. Masya Allah. Berarti macam-macam ya. Baik. Zakat perdagangan perhitungannya sama persis sebagaimana zakat mal. 85 gram emas atau kurang lebih 180 juta. Ngerti nggih? Yang dihitung itu apa? Yang dihitung stok. Bapak paham stok? Stok itu yang dijual. Nggih? Jadi Bapak lihat ini ya. Zakat perdagangan itu kan uang, barang. Ngerti nggih? Uang jadi barang, barang jadi uang. Ngerti nggih, Pak? Muter seperti itu terus. Uang jadi barang, barang jadi uang. Balik lagi terus muter gini. Terus yang dizakati yang mana? Dua-duanya. Uang plus barang. Nah, barang itu berarti apa? Barang yang dijual. Kapan dihitung? Nah, Bapak zakatnya kapan biasanya? Saya sih biasanya Ramadan, Mas. Nah, berarti pas Ramadan jenengan cek saldo. Semua uang dihitung termasuk emas itu dihitung semua. Lalu isi dari toko Bapak itu regane berapa? Seisi toko Bapak itu kalau diuangkan harganya berapa? Nah, sekarang harga beli atau harga jual? Harga beli, harga kulak. Kenapa Pak kok harga kulak? Sebab harga jual itu sudah ada keuntungan. Nah, karena belum laku kan berarti keuntungan itu belum Anda dapatkan. Makanya yang dipakai harga beli. Wallahu a'lam. Ngerti? Monggo. Kena zakat. Nah, Kemudian yang kedua kan dalam perdagangan itu misal seseorang pedagang itu sudah
Ya. Jadi kita kekurangan barang, hanya kita mencarikan ke toko yang lain. Ya. Dengan harga yang ternyata di toko lain lebih mahal. Ya. Baik. Untuk yang pertama, apa tadi? Tanah ya. Kalau ada orang yang menjual tanah atau menjual rumah atau menjual mobil atau yang lainnya yang mahal-mahal ya, sampai setahun nggak laku-laku, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia bukan pedagang tanah, gitu. Sehingga tanah yang dia jual itu sebenarnya bukan barang dagangan. Lah kok dijual pak? Dijual mungkin karena butuh duit, dijual karena mau pindah, dijual karena ini warisan mau dibagi waris dan seterusnya. Mobil juga sama. Jenengan kok jual mobil kenapa? Mau ganti yang lain. Maka mobilnya saya jual, saya mau ganti yang lain. Dia tidak akan beli mobil baru sebelum mobil lama ini laku. Ternyata nggak laku-laku sampai setahun, sudah dipakai kemana-mana tetap nggak laku. Nah, selama setahun dia sudah membuka penawaran itu, ternyata nggak laku-laku, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Sebab alasan dia jual mobil bukan karena pedagang mobil, tapi dia jual mobil karena mau ganti. Ini juga berlaku untuk rumah, ini juga berlaku untuk yang lainnya. Makanya dalam hal ini kalau kita menentukan mana yang termasuk barang dagangan, kata kuncinya barang yang dibeli dan dia niat untuk diperjualbelikan. Barang yang dibeli dan dia niat akan diperdagangkan, itulah barang dagangan. Tapi kalau hasil dari warisan atau dulu beli kemudian disimpan lama lalu setelah itu dijual tanahnya, ini bukan barang dagangan sehingga tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Yang kedua, tentang orang yang apa tadi? Membeli barang baik, membeli barang dijual lagi. Jadi dia menjanjikan konsumen akan menjual barang A, ternyata stoknya habis. Sudah akad atau belum? Atau baru sifatnya rencana akad? Sudah lunas. Kalau sudah lunas berarti akadnya salam. Kewajiban dia adalah nyarikan barang itu. Kalau dapatnya lebih mahal pak, itu resiko dia. Itu menjadi resiko dia. Sehingga dia tidak boleh menolak karena akad salamnya sudah selesai. Wallahu a'lam. Kalau dapatnya lebih murah, tidak masalah, dapatnya lebih murah berarti dia untung. Alhamdulillah. Hak khiyar berlaku bagi semua pak. Penjual punya hak khiyar, pembeli juga punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak untuk lanjut atau batal ketika akad sedang dilakukan. Itu namanya khiyar majelis. Ngerti nggih? Sehingga kalau misalnya piye sidora, nah penjual punya hak nggak jadi, di saat yang sama pembeli juga punya hak nggak jadi. Karena dalam masalah ini hak khiyar berlaku bagi penjual dan pembeli. Wallahu a'lam. Okay. Dalam hadis ada larangan kita menawar barang atau membeli barang di atas penawaran orang lain. Kita dilarang menawar barang di atas penawaran orang lain atau menawarkan barang di atas penawaran orang lain. Nah, bisa menawar, bisa menawarkan ya. Baik. Contoh A penjual, B pembeli. Ngerti nggih? A sedang menawarkan barang kepada B. Lalu tawar menawar. Berapa? 1 juta. B nawar 800. Enggak dikasih. Wes pokoknya masih tawar menawar. Tiba-tiba datang Mukidi. Nah, terus Mukidi mepet B tak kandani. Saya punya barang yang sama, harganya 750. Wis aku melu awakmu wae. Saya tak ikut kamu, saya tak beli dari kamu. Sudah? Akhirnya B meninggalkan A dan dia beli barangnya Mukidi. Karena apa? Dia menawarkan barang ketika B sedang menawar barang milik si A. Nah, Mukidi ini salah. Enggak boleh. Itu yang dimaksud dengan la tabi ala bai akhi
Janganlah kamu menjual barang yang sedang dijual oleh saudaramu. Atau membeli juga sama. A dan B sedang tawar-menawar. B sebagai konsumen, nggih. Dah. Kemudian B nawar 900, tidak dikasihkan. Datang Pak Ijo. Nah, Pak Ijo langsung mendekati si penjual ini. Dinyang pira to, Pak? 100. Aku ora entuk e. Wis Pak, tak tukune 1.100.000. Akhirnya langsung dia bayar 1.100.000. Dia beli ya. Dia tinggalkan B yang tadi nawar 900. Padahal ini masih tawar-menawar. Nah, kehadiran orang ini dia membeli di atas pembelian saudaranya. Hukumnya terlarang. Nggih, boten pareng. Sampai ini pisah. Nah, kalau ini sudah pisah baru masuk. Nggih. Ini berlaku bagi jual beli, juga berlaku bagi melamar wanita. Nggih. Sehingga kalau wanita sudah dilamar oleh seorang lelaki tapi belum deal-dealan, nggih, masih tarik ulur, masih saling mempertimbangkan. Kalau bapak ikut melamar, tidak boleh. Tunggu ini selesai dulu, baru nanti bapak ikut melamar untuk putranya. Pun cekap? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peternakan, menyiam. Ya, baik. Kalau ada orang kerjasama ternak sapi misalnya ya, di sini namanya gaduh sapi, sama? Hah? Maro sapi. Sudah? Sapi betina terutama ya. Wes aku titip sapi 2 ekor, nggih. Selanjutnya nanti nek mana pripun? Nah, anak pertama punya kamu, anak kedua punya saya. Ini hukumnya terlarang. Goror besar. Dah? Dan di zaman Nabi SAW ada model seperti ini untuk pertanian. Jadi kita buat lahan pertanian, nanti panen pertama punya saya, panen kedua punya kamu. Dilarang oleh Nabi SAW. Dah? Kenapa boleh? Siapa yang jamin kalau kedua nanti bisa panen? Siapa yang jamin pertama lebih banyak atau kedua lebih banyak? Kalau selisih gimana? Jadinya beresiko. Sehingga anak pertama punya siapa? Yang ngerawat. Anak kedua punya yang pemilik sapi. Siapa yang jamin dia punya anak kedua? Nek pegatan pripun? Nah. Kalau sapinya cerai gimana? Selamanya tidak akan punya anak. Baik, pun cekap? Baik. Alhamdulillah. Parobaten niku pripun? Jual beli keuntungan ya yang benar gimana Pak? Punya anak 1, punya anak 2 dibagi bersama, itu betul. Jadi tidak boleh anak pertama punya kamu, anak kedua punya ini. Kecuali kalau anak 2. Kambing kan bisa ya anak 2 ya. Kalau sapi kayaknya jarang sekali. Langka sapi anak 2. Sehingga kambing beranak 2, 1-1 ya boleh. Tapi kalau sapi beranak 1, wis gantian. Nanti anak kedua saya. Siapa yang jamin akan keluar anak kedua? Tidak ada yang jamin. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah untuk besok subuh kita akan bahas tentang zakat perdagangan, zakat perhiasan, dan sedikit nyinggung tentang lembaga zakat ya. Mudah-mudahan bisa kita bahas lebih rinci. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.